Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah Bapak. Eh, Bagaimana nih Pak keadaan tentang sekolah kita gini Pak? Ya, untuk sekolah kita alhamdulillah kondusif ya. Muridnya baik, tentunya ya gurunya juga hebat-hebat kreatif ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, saya sebelumnya mohon izin ini Pak. Saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan tugas calon guru penggerak saya yang angkatan ke-8 tentang wawancara pengambilan keputusan oleh pimpinan kepala sekolah. Baik, baik. Bapak, bagaimana biasanya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di lingkungan sekolah kita, Pak? Baik ya. Kalau dengar pertanyaan itu dilema etika ya, kasus dilema etika kan juga memang baik ya. Kemudian moral juga semua baik ya. Betul. Kalau hal-hal semua yang baik ya kita tentu cari yang terbaik. Nah, kita terbaik, kita juga komunikasi dengan guru itu ya, pasti kita komunikasi ya. Kalau dia mungkin baik itu juga dia salah terapkan ya kita meluruskan kan gitu. Jadi tidak luput, kita juga ada sharing ya. Kadang-kadang menurut saya baik, ada guru bilang itu juga nggak baik. Nah, di sharing mana titik temunya yang paling baik ya, baik menurut etika maupun moral, seperti itulah. Jadi demokratis kita kepentingan yang paling terbaik, yang paling banyak dipilih orang ya. Ya Gitu seperti ya, itu. Oh gitu ya Pak ya. Selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini Pak? Baik. Terutama untuk kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Betul. Itu bagaimana ya Pak ya? Iya, tadi dilema itu dua-duanya benar, ada kebajikan. Ya kita hitung dinilai tadi. Kebaikannya semana, kan ada baik, ada yang baik tapi ada yang terbaik. Betul. Ya kan, kalau memang itu yang terbaik ya kita ambil yang terbaik. Ya kan, etika juga ada etika tadi ya, mungkin contohnya seperti ini, etika kan menghormati orang tua, mau dewasa ya, tapi dalam menghormati orang tua bagaimana yang terbaik ya. Ada yang orang cuma menghormati saja, tapi menghormati lebih pada tadi lebih santun, lebih berbakti ya kan. Lebih peduli dengan orang tua. Begitupun terhadap guru. Ada yang guru sama muridnya ya, kita lihat dia baik cuma selamat pagi Bu atau assalamualaikum. Ada yang anak mengucapkan selamat pagi atau assalamualaikum sambil mungkin cium tangan, kan gitu. Atau bagaimana dia juga ada nyebutkan sambil tuh Ibu sehat ya kan, itu juga lebih etikanya, lebih moralnya lebih bagus kan ya, seperti itu. Jadi yang paling baik itu mana kita. Oh iya begitu ya Pak ya. Baik. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih ya Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya prosedurnya tentunya kita ya pengamatan dulu ya. Kita selalu mengawati, memantau keadaan, terutama mungkin guru, karena kita tanggung jawab guru. Kalau murid ya tanggung jawabnya ke siswa kan gitu kan. Kita kan setiap hari, kalau kepala sekolah tiap hari ketemu guru ya. Ada berapa guru, ini tingkah lakunya seperti apa, kebaikan seperti apa kan gitu ya. Mungkin kalau guru ya siswanya yang tiap hari dikenal ya kan. Kalau pas sekolah kan selintas tuh murid, karena yang berhubungan dengan murid guru ya, seperti itu. Jadi memang kita mengenal dulu, mengamati dulu ya, baru ngambil keputusan seperti itu. Gitu ya, baik. Ya Pak, selanjutnya Pak, hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ya, kalau apa saja yang diputuskan ya tentunya saya kan harus membuat tadi pengamatan, pencatatan ya gitu. Saya catat, amati berdasarkan pengalaman si A si B seperti ini ya. Mungkin tadi udah baik, tapi yang namanya manusia baik itu kan belum sempurna, mungkin yang sempurna milik Allah ya. Mungkin kalau belum sempurna benar ya mungkin ada tadi sifatnya salah ya kita tegur lah. Tadi kembali pada sharing ya, panggil guru itu kan kalau kita panggil dia lebih terbuka, lebih enak ya. Kalau cuma kita amati aja, mungkin negurnya sambil jalan atau bagaimana, yang bagus tadi
kita panggil, kita Oh, iya. komunikasi berdua seperti itu. Betul. Baru kita sampaikan kan gitu. Oh iya Pak, betul gitu. Seperti ya itu menurut pendapat saya ya, Iya, seperti betul. itu ya. Selanjutnya Pak, apakah ada tantangan nih Pak selama ini dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya untuk tantangannya pasti ada ya, tapi tantangan itu kan hal-hal yang kecil ya, kalau Pak saya lihat kecil aja, karena pada umumnya kalau kita menjaga etika atau menjaga hubungan baik ya dengan kesantunan, dengan norma-norma yang baik dengan guru, saya pikir tantangan itu bisa kita lewatkan ya, kita bisa hindari ya gitu. Jadi yang kadang-kadang yang membuat tantangan itu tadi kearoganan ya kan, antara jarak pemisah antara atasan bawahan. Tapi kalau kita welcome aja, terbuka ya, dalam arti kata kita memperhatikan bahwa guru itu rekan kita, mungkin partner kerja kita ya, dia juga menghargai ya kan, seperti itu. Oh iya Pak. Baik. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki suatu tata kala Pak atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan satu kasus dilema etika, atau Bapak langsung aja menyelesaikan di tempat kejadian seperti itu misalnya? Apakah ada Bapak memiliki jadwal dalam penyelesaian atau prosedur ya, atau langsung seketika begitu? Dilihat permasalahannya ya. Lihat kondisinya. Kalau memang itu urgent benar ya langsung ya, ada waktu dan langsung. Tapi kalau misalnya mungkin saya sibuk, kepala sekolah sibuk, ada hal lain ya tentunya saya jadwalkan. Ya seperti tadi, lihat kondisi, misalnya Ibu tolong nanti kapan ketemu saya ya, mungkin nanti sore atau besok ya. Tapi kalau memang harus itu ambil tindakan walaupun dilema dan sebagainya, mendadak urgent ya, saya harus komunikasi juga, saya sempatkan seperti itu. Oh begitu ya Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak ada seseorang yang membantu Bapak untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan dilema etika gitu Pak? Tentunya pasti ada. Seperti kepala sekolah kan ada wakil kepala sekolah ya kan, ada guru-guru yang senior, pasti kita ada terlibatkan lah ya. Kita libatkan mereka supaya nanti kita bukan kita sok tahu, kita persamakan persepsi ya, supaya ya ada ada keadilan lah di situ, ada kebersamaan lah. Jadi kalau kita memutuskan sendiri, kayaknya kita paling benar kan gitu ya. Tadi kita bukan makhluk yang sempurna kan gitu ya. Betul. Jadi ada timbang kalau masuk pendapat 2-3 orang itu salah ya. Kalau salah semua ya. Kalau benar semua, jadi ada di situ ada saling. Jadi ada yang membantu. Ada yang membantu pasti. Ya. Baik. Selanjutnya Pak, dari semua hal yang tadi disampaikan tadi nih Pak, pembelajaran apa nih yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, jadi pengalaman ya tentunya yang saya ambil bahwa manusia tuh mempunyai kelemahan tersendiri ya. Ada kelemahan. Nah, dengan dia tahu kelemahan berarti kita juga mengintrospeksi kita diri sendiri ya. Selain kita juga tadi memberitahu ya, kita juga introspeksi diri kita bahwa manusia tuh manusia yang lemah ya. Mungkin kita di situ bisa memberitahu suatu saat kita juga bersalah ya kan. Ada orang merasa so benar, tapi kita di luar itu kita juga sebenarnya manusia biasa, banyak salah, banyak hilaf ya. Jadi berguna bagi dia untuk mengambil itu, juga berguna bagi saya. Jadi ada evaluasi muhasabah diri lah kalau seperti itu. Jadi muhasabah diri jadinya ya, mengevaluasi diri kita, betul kan. Baiklah Pak, karena wawancara kita udah selesai. Terima kasih atas segala tanggapan yang sudah Bapak berikan. Semoga bermanfaat bagi saya, buat sekolah juga, dalam tugas saya. Terima kasih Pak. Sebelumnya, sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Darmanis ya. Itu spontan Bapak ya tadi, mungkin ya banyak mungkin ketidaktahuannya, tapi yang Bapak sampaikan, yang Bapak tahu seperti itu ya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Bu ya. Amin ya
bagaimana Ibu dengan TK yang Ibu pimpin, TK Negeri Pasar Rebo ya Bu ya? Iya, betul. Dengan Ibu Nurmi. Ibu Nurmi mohon maaf, ini mohon izin, saya akan melakukan wawancara Iya. berkaitan dengan tugas calon guru penggerak angkatan 8 modul 31 itu tentang pengambilan keputusan oleh pemimpin pembelajaran Bu ya, Iya. pemimpin sekolah. Iya. Gitu. Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral begitu Bu di sekolah yang dipimpin? Alhamdulillah selama saya 1,5 tahun ada di TK Negeri Pasar Rebo 01, mudah-mudahan seterusnya tidak ada masalah ya. Tapi sejauh ini sih masalah ada, tapi masalahnya paling sekitar masalah anak. Karena usia anak kan memang usia dini, masih ada beberapa anak yang belum mau ditinggal oleh orang tuanya. Tapi dengan kami di sini berusaha semaksimal mungkin untuk pendekatan dengan anak, sehingga anak tidak terlalu menjadi masalah di sekolah ini. Gitu ya Ibu ya. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang benar sama benar untuk mengandung nilai-nilai kebajikan begitu Ibu? Iya, memang semua itu kita sama-sama bicarakan dengan ibu semuanya, karena semuanya itu walaupun saya sebagai pemimpin saya tidak bisa bekerja sama, otomatis kita bersama dengan ibu guru, semua karyawan yang ada di sini, karena saya rasa kerjasama itu adalah hal yang utama dan yang pertama kita lakukan di sekolah. Kalau sekolah itu mau maju, pasti kita harus sepakat untuk selalu menjadi yang terbaik di sekolah ini. Begitu ya Bu ya? Ya. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bu yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, pertama memang sekolah ini awalnya nih Bu, saya memang kebetulan saya kan sebelumnya saya ada di Pademangan. Nah, ini tahun yang kedua saya ada di sini. Memang sekolah ini luar biasa ya. Penggemarnya banyak karena memang ini sekolah negeri. Pertama saya kumpulkan semua guru, kita berbicara, kita rapat bersama untuk kemajuan sekolah ini bagaimana sih? Karena kerjasama itu saya tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Oleh sebab itu saya mengajak teman-teman semuanya, yuk kita memajukan sekolah kita ini supaya di mata masyarakat itu jangan dianggap oleh orang itu sekolah TK itu hanya sekolah TK, tetapi kita harus lebih, terutama dalam pelayanan anak-anak kita. Jadi semuanya kita kerjasama, saling memiliki ini sekolah di sini. Kalau sudah merasa memiliki, insya Allah teman-teman semuanya akan bekerja semaksimalnya. Begitu ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya ambil itu adalah terutama kan dalam hal sikap dan perilaku yang mungkin guru itu merasa dirinya sudah cukup ya, tapi kan perlu pembinaan baik secara pribadi maupun secara keseluruhan. Jadi kita karena ini kami sudah menganggap sebagai keluarga, jadi saya sebagai yang di sini dituakan, jadi saya tidak sungkan-sungkan untuk menegur kalau mereka itu bersikap yang mungkin di mata saya kurang gitu. Karena kita seorang guru, jangan sampai orang tua murid itu menganggap hanya guru TK. Iya, Kita harus lebih. Kita tidak ada bedanya dengan yang lain karena kita sudah mempunyai kewajiban kita sebagai guru. Guru ditiru dan digugu. Oh iya begitu Bu ya. Iya Bu, begitu Bu. Apakah ada
tantangan dalam Ibu mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika begitu? Ada. Kita kan yang namanya orang tua murid kan itu bukan hanya satu ya Bu. Ini ada 51 orang, 51 mulut yang bisa mengamati dan menilai kita. Oleh sebab itu kami selalu kalau ada parenting dengan orang tua murid itu kami selalu mengingatkan, karena memang rata-rata orang tua murid di sini kan menengah ke bawah dan tamatan SMP. Mereka bahasanya di luar itu seperti ini, di bawah ke sini. Kami tidak ingin seperti itu. Jadi kami ya bukan menasihati, tapi kita selalu yang terbaik kita menjaga dimanapun kita berada. Iya begitu ya Bu ya. Ibu, apakah Ibu mempunyai sebuah tata kala jadwal tertentu dalam menyelesaikan satu kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat Ibu? Apakah Ibu mempunyai satu jadwal penyelesaian atau bentuk prosedur, ataukah udah di tempat Ibu aja? Enggak. Kalau ada masalah yang bisa diselesaikan pada saat itu yang tidak menyangkut pribadi guru-guru, saya langsung di situ. Tapi kalau yang sifatnya pribadi yang akan mengakibatkan efek yang kurang bagus, saya panggil face to face untuk kita menyelesaikan, karena kita juga kan harus menjaga perasaan teman-teman semuanya. Iya begitu ya Bu ya. Iya Bu, adakah seseorang Bu atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Alhamdulillah sih selama ini kami, karena kita kan punya atasan ya, yaitu pengawas. Kalau ada masalah yang mungkin saya tidak bisa menangani dengan sikap ataupun perilaku teman-teman di sini, saya selalu meminta nasihat atau masukan-masukan dari pengawas. Seperti contoh nih Bu, kita di sini kan ya namanya juga manusia ya, padahal dia udah tahu tupoksinya apa sih gitu. Tapi kadang-kadang dilanggar, kita tegur, ada aja alasannya. Yaitu oleh sebab itu kita panggil secara pribadi dulu. Setelah secara pribadi saya keseluruhan, kalau memang itu masih juga terulang lagi, satu kali saya kasih peringatan, 2 kali, 3 kali saya langsung. Oh iya begitu. Baik Ibu, ini yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu yang dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam hal itu saya selalu memberitakan kepada teman-teman bahwa kita ini adalah semua saudara, kembali lagi semua saudara. Oleh sebab itu etika dan moral serta nilai-nilai agama itu kita tanamkan kepada teman-teman semua, terutama dalam berbahasa, dalam beribadah, dalam bersikap, bertutur kata dengan siapapun itu kita harus menjaga. Iya begitu Ibu ya. Baik sekali Ibu, terima kasih nih Bu atas segala masukannya, hasil wawancara ini Ibu. Semoga bermanfaat buat saya Ibu. Amin. Sukses selalu buat Ibu. Amin, semoga Ibu. Sukses menjadi guru penggerak. Amin Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.